Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Medina Kian Fitri. Kira-kira udah hampir lebih dari 1 tahun ya YouTube off gitu ya. Nah, kembali hari ini kita berbagi ilmu mengenai statistika ya. Kali ini kami ingin berbagi mengenai pengolahan data dengan partial least square atau PLS. Sebenarnya ini sudah lama mau dibuat videonya, namun karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan saya membuat, baru kali ini kita bisa ya. Oke, baik, di sini kita sedikit menjelaskan mengenai PLS ya secara garis besar aja, karena PLS ini adalah salah satu pengolahan yang udah umum dilakukan ya, terutama untuk para mahasiswa yang melakukan tugas akhir gitu ya. Nah, istilah-istilah atau hal penting yang biasa ada di PLS itu, kita tahu bahwa PLS itu adalah generasi kedua dari analisis multivariat, di mana analisis multivariat itu generasi pertamanya seperti analisis faktor, analisis regresi gitu ya, prinsipal komponen gitu ya, ataupun diskriminan dan lain-lainnya. Nah, PLS ini adalah generasi keduanya. Dia merupakan perluasan daripada ordinary least square regresi atau regresi, prinsipal komponen, dan canonical correlation analysis ya. PLS juga merupakan gabungan daripada dua ilmu, yaitu ekonomi dan psikometrika. Ekonometrika dan psikometrika artinya kita tahu bahwa biasanya di dalam manajemen ya, terutama manajemen SDM ataupun manajemen marketing ataupun yang lainnya, itu skala-skala yang biasa digunakan dalam penelitian adalah berupa skala sikap, dimana kita tahu bahwa skala sikap itu lebih cenderung kepada psikologinya responden tersebut. Makanya di sini gabungan daripada ekonominya dan juga psikologinya, atau ekonometrika dan psikometrika. Lalu berikutnya di PLSM itu dapat menghandle model mulai dari 100 konstruk dan 1000 indikator. Nah, kita harus tahu itu apa itu konstruk dan apa itu indikator ya. Kita akan lihat nantinya. Yang jelas di sini untuk PLS tersebut kita mengukur sedetail mungkin ya, mulai daripada indikatornya, lalu nanti masuk ke konstruknya. Lain halnya dengan multivariat yang sebelumnya ya, seperti regresi ataupun yang lainnya, dia itu kita mengukurnya langsung kepada variabel yang sudah bisa diobservasi atau bisa diukur langsung gitu ya. Nah, kalau ini kan tidak demikian, harus ada yang alat ukur sebelumnya untuk variabel tersebut, yaitu seperti indikator ataupun item. Nah, kita lihat nanti maksudnya seperti apa. Oke, lalu berikutnya ukuran sampelnya bisa ukuran kecil, artinya di bawah 100 ya, dan semua skala jenis masuk, itu baik nominal, ordinal, interval, ataupun skala rasio gitu ya. Jadi keempat skala itu bisa digunakan untuk olah data menggunakan PLS ya. Lalu datanya juga bisa untuk data time series ataupun data cross section ya, yang mana dalam PLS ini yang biasanya dalam analisis multivariat yang parametrik kita wajib memenuhi asumsi-asumsi seperti asumsi dasar ataupun asumsi klasik. Nah, di mana dalam asumsi tersebut terdapat yang namanya asumsi uji asumsi normalitas, yang mana data tersebut harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, dalam PLS tidak demikian, tidak ada asumsi distribusi data bersifat normal, jadi bebas, atau disebut juga asumsi distribution free gitu ya. Lalu berikutnya di sini ada istilah namanya variable observed dan variable unobserved ya. Nah, di mana yang variable observed itu adalah variabel yang langsung kita bisa observasi atau bisa kita ukur gitu ya. Contohnya dalam eksakta atau dalam hal-hal misalnya ini aja, kita mau mengukur berat badan. Berat badan kan bisa langsung kita ukur ya. Orang si A ukur berat badannya sekian pakai timbangan, atau tinggi badan. Nah, itu salah satu variabel observed. Lain halnya dengan variabel sikap ya, stres kerja. Kita nggak punya alat meteran untuk mengukur stres ya, nggak ada. Tapi kita punya alat ukurnya, yaitu menggunakan instrumen berupa kuesioner. Nah, kuesioner yang kita berikan itu kepada responden itu kan tidak langsung mengukur berapa banyak stresnya atau berapa persen atau berapa angka stresnya, tidak demikian, tetapi diukur melalui pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa kita ukur bagaimana keadaan stresnya ya. Nah, itulah yang kita sebut dia stres tersebut sebagai variabel unobserved, atau nama lainnya adalah variabel laten atau variabel construct ya.
Nah, PLS mampu menghandle masalah yang seperti ini gitu ya. Bukan berarti dalam multivariat biasa tidak mampu menghandle, tapi namun dalam PLS dia lebih akurat ya, lebih baik atau lebih kompleks dalam penyelesaiannya gitu ya. Lalu berikutnya, makanya penelitian yang bersifat sosial kebanyakan terutama dalam hal skala sikap atau yang berhubungan dengan psikometrika itu biasanya lebih cenderung menggunakan PLS gitu ya. Lalu berikutnya variabel tadi kita udah sebut variabel observe ya. Lalu berikutnya ada istilah variabel eksogen dan variabel endogen. Nah, kalau di dalam multivariat misalnya salah satunya adalah regresi, kita kenal istilah yang namanya variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau variabel dependen Y gitu ya. Nah, kalau di PLS independen atau X atau bebas tersebut kita kenal istilahnya dengan variabel eksogen. Namun di Y-nya atau terikatnya kita sebut dengan istilah variabel endogen. Untuk mengingatnya gini aja. Ada nggak ya di sini sebentar? Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini X1, ini X2. Lihat panahnya ya. Panahnya kalau keluar atau menuju ke variabel lain kan keluar X, eksogen gitu ya. Sedangkan yang menuju ke dirinya tuh masuk ke dalam dia enter gitu, anggaplah seperti itu ya. Jadi kita kenal dia sebagai endogen gitu. Jadi di sini kalau kita lihat ini kan harusnya ada X1, X2 lah ya. Saya ganti lah di sini misalnya ini Y atau di sini kita rubah jadi X aja. Ini juga demikian. Ini adalah si Y, lalu di sini adalah si X aja. Berarti di sini X ya, X ini kita kenal dia sebagai variabel eksogen atau variabel bebas di analisis multivariat, sedangkan ini kita sebut dia sebagai variabel endogen gitu ya. Lalu berikutnya tadi ada istilah yang namanya variabel laten dan variabel observe ya. Nah, variabel laten itu seperti yang contohnya skala sikap tadi, dia itu dibentuk atau bisa diukur dengan beberapa variabel observe ya. Variabel observe yang kita kenal dia sebagai variabel indikator ataupun pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa sebut dia sebagai variabel observe-nya untuk si variabel laten. Beda halnya kalau yang saintifik atau mengukur berat badan, mengukur suhu, apalagi mengukur panjang segala macam, itu kan langsung kita ukur ya objeknya atau sampelnya gitu ya. Tinggi badan kita langsung ukur sampelnya orang tersebut berapa tingginya gitu ya, tanpa melakukan kuesioner atau segala macam karena alat ukurnya sudah ada. Nah, itu kita sebut dia variabel observe, langsung diukur ya. Nah, itu perbedaan antara variabel laten dengan variabel observe. Jadi variabel laten itu adalah si X dan si Y-nya. Dalam kasus ini variabel observe-nya yaitu indikatornya tadi atau pertanyaannya tadi, yaitu I1, I2, I3, ini J1, J2, J3 gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada namanya, kita lihat di sini, outer model dan inner model gitu ya. Apa sih outer model? Apa itu inner model? Bahasanya lain lagi gitu ya. Nah, outer berarti keluar gitu ya, inner berarti masuk ya. Maksudnya apa sih gitu ya? Atau outer model boleh kita sebut juga istilahnya dengan model pengukuran atau measurement model gitu ya. Sedangkan inner model kita sebut dengan model struktural atau structural model ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya, dari gambar yang kompleks ini ya untuk PLS tadi, yang outer model itu adalah yang hubungan antara indikator dengan si variabelnya ya, indikator dengan si variabelnya. Sedangkan inner model itu hubungan antar variabelnya tadi, yaitu variabel eksogen dengan variabel endogen tadi. Ini kita sebut dia sebagai inner model. Sedangkan outer model itu adalah hubungan antara si indikator dengan si variabel latennya tadi, gitu ya. Nah, itu perbedaan mereka ya. Makanya di sini inner model disebut struktural karena yang bentuk struktur hubungan antara si variabel tadi, gitu ya. Sedangkan outer model kita sebut model pengukuran karena yang mengukur si variabel tersebut adalah di indikator tadi, gitu ya. Nah, outer model itu terbagi atas dua, ada namanya reflektif, ada namanya formatif, gitu ya. Di sini dia bilang bahwa reflektif itu menuju ke indikator dari variabel, menuju ke indikator. Apanya sih yang menuju ke indikator? Kita lihat gambar ini. Ini variabel laten tadi, ini adalah indikatornya I1, I2, I3, maka panahnya dari variabel menuju ke indikator. Ini kita sebut dia sebagai
reflektif gitu ya. Sedangkan formatif itu kebalikannya ya. Formatif itu, nah ini harusnya panahnya ke balik ya, balik ke bawahnya. Oke, coba kita edit sebentar. Di mana dia ya? Sini kali ya. Nah, ini dia panahnya adalah menuju ke dirinya, si Y tadi ya. Ini kita sebut dia sebagai formatif gitu ya. Jadi variabel outer model yang sifatnya formatif tadi, yaitu dari indikator menuju ke variabel laten. Nah, itu istilah reflektif dan formatif. Apa sih bedanya dia selain dari arah panahnya? Ya, bedanya adalah kalau di reflektif nanti di PLS itu ada menghapus indikator ya, karena tidak memenuhi kriteria tertentu. Jadi kalau di reflektif ini, kalau indikator ini kita hapus, yang indikator 1 misalnya dihapus, atau indikator 3 misalnya dihapus, dia tidak akan mengubah makna daripada variabel laten tersebut ya. Lain halnya yang formatif. Formatif ini dari indikatornya itulah dia membentuk si variabel laten tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dihilangkan, tinggal J2 J3, makna dari variabel laten tersebut akan hilang gitu, berubah, bukan hilang, akan berbeda dengan makna yang diinginkan di awal tadi gitu ya. Apa ya contohnya ya? Misalnya variabelnya apa ya, kuliah daring gitu ya, misalnya perkuliahan daring. Nah, ini media pembelajaran daring gitu misalnya. Di sini ada Zoom misalnya, terus ada apalagi ya, WhatsApp, terus ada materi online misalnya. Lalu kita hapus yang namanya di sini adalah media pembelajaran daring. Kita hapus misalnya variabel materi online, tinggal Zoom sama WhatsApp. Oke, jadi variabel ini boleh aja namanya tidak lagi istilahnya media pembelajaran daring, bisa saja nanti media sosial jadinya gitu ya, atau teknologi atau apa. Jadi dia mengubah maknanya kalau indikatornya dihilangkan atau dibuang salah satunya. Itu beda antara si reflektif dengan formatif gitu ya. Lalu berikutnya kita lihat ya, ini tadi yang udah kita bahas tadi ya. Nah, kalau outer model tadi kita udah bahas, udah kita singgung juga di atas bahwa yang outer model itu adalah antara indikator dengan si variabel, sedangkan inner model itu adalah antara variabel-variabelnya tersebut atau antara variabel laten tersebut ya. Nah, ini beberapa langkah daripada cukup panjang ya, tapi kalau kita kerjakan secara step by step, insya Allah nggak akan sesulit ini terlihatnya gitu ya. Kita akan cobakan nanti. Di sini kita akan menggunakan Smart PLS 3. Sebenarnya Smart PLS 4 udah keluar, tapi belum familiar ya. Jadi kita belum coba secara detail, tapi nanti kalau udah familiar kita akan coba share. Kalau dilihat sekilas itu tidak banyak berbeda gitu ya. Ada mungkin beberapa langkah yang berbeda, tapi di hasilnya sama gitu ya. Nah, kita lihat contoh. Misalnya ini contohnya adalah kita ingin mengukur pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja ya. Di sini variabel eksogen, ingat kalau eksogen itu panahnya dari dirinya keluar. Berarti ini dari sini ke sini, arah panahnya keluar. Ini kita sebut dia sebagai eksogen. Ini eksogen yang kedua. Jadi ada dua variabel eksogen. Kalau dalam regresi itu disebut dengan variabel bebas atau independen atau X-nya ya. Nah, sedangkan variabel endogen atau terikatnya atau Y-nya itu satu, yaitu kinerja. Dalam kasus ini motivasi saya simbol aja dengan M, kepuasan kerja saya simbol dengan K, kinerja saya simbol dengan J. Masing-masingnya terdiri dari beberapa indikator. Kalau untuk motivasi kerja terdiri dari 7 indikator, kepuasan kerja terdiri dari 8 indikator, dan variabel endogen untuk kinerja terdiri daripada 7 indikator ya. Dan model yang kita gunakan saat ini yaitu menggunakan model reflektif ya. Oke, kita lihat langsung aja ke Smart PLS. Ini kebetulan udah saya buka ya. Ini tampilan Smart PLS yang ketiga gitu ya. Nah, cara menggunakannya adalah ini ada project ya. Kita bikin di sini adalah new project. Klik terlebih dahulu untuk memulai project baru. Oke, saya contoh, saya kasih nama, terserah aja sih namanya. Saya bikinlah latihan 1 misalnya. Saya tulis latihan 1. Lalu saya klik OK, maka akan muncul di sini latihan project latihan 1.
ya. Akan muncul di bawah dua bagian type-nya, yaitu double click to import data. Artinya di sini adalah pilihan untuk mengimport datanya, dan ini adalah untuk menggambar struktural modelnya, ya. Gambar struktural model itu maksudnya adalah menggambar yang seperti ini, gitu ya. Ditambah dengan nanti ada indikator-indikator yang di-include-kan. Lalu berikutnya kita harus syaratkan bahwa data yang kita import itu adalah data yang sudah kita input di Excel, tapi formatnya bukan Excel, ya. Formatnya adalah berupa CSV, ya. Nanti saudara bisa save dari Excel tersebut, klik aja save as, nanti pilih CSV singkatannya, gitu ya. Oke, kita klik 2 kali, ya. Nah, ini saya kebetulan udah ada, ya. Nah, di sini formatnya nanti adalah saya klik di PLS, nanti akan kelihatan di sini CSV, ya. CSV seperti ini, ya. Kita open. Nah, ini mau diganti namanya silahkan, atau mau PLS 1 silahkan. Saya ganti latihan 1, data latihan 1 misalnya. Saya ganti data latihan 1, lalu saya klik OK, maka akan keluarlah data latihan 1. Ya, ini ada tulisannya 60 record. Artinya apa? Ukuran sampelnya adalah 60. Artinya respondennya ada sebanyak 60 responden, ya. Itu ke bawah. Di sini ada data-datanya missing, itu maksudnya adalah ada nggak data yang kosong di masing-masing indikator. Nggak ada, itu berarti 0. Ini rata-rata masing-masing indikator, ini mediannya dari 60 orang tadi, gitu ya. Indikator kita semuanya totalnya ada 22, yaitu dari motivasi 7, dari kinerja kepuasan ada 8, terus ada dari kinerja ada 7. Jadi total seluruhnya indikator tersebut sebanyak 22 indikator, gitu ya. Ini nilai terendahnya. Kita bisa lihat juga di sini kalau seandainya ada yang salah ketik, kan biasanya typo, ya, saat ngetik atau input data, tertulis seharusnya 5, tertulis 50, ada seharusnya 1, tertulis 12, gitu ya. Kan pasti ada typonya. Ini bisa dilihat dari sini, minimumnya atau maksimumnya. Skala kita adalah paling tinggi 4, jadi kalau ada yang lebih dari 4 berarti itu ada yang salah input. Nah, itu perbaiki dulu baru kita lanjut, gitu ya. Nah, sekarang dari sini kita udah masuk, kita langsung bikin struktural modelnya. Klik 2 kali di struktural ini latihan. Di samping kanan itu ada indikator, ya. Ada sebanyak 22 indikator. M1 sampai M7 itu merupakan indikator daripada variabel latennya motivasi, ya. K1 sampai K8 itu adalah variabel daripada kepuasan, sedangkan J1 sampai J7 adalah variabel indikator daripada variabel kinerja. Nah, sekarang kita akan bikin struktural modelnya. Sebenarnya banyak cara, tapi paling gampang kalau di saya sih ini di blok aja semua indikator yang motivasi, klik tahan, pindahkan ke sini, lepas, nanti muncul seperti ini, ya. Ada M1, M2, M3, M4 sampai M7. Ini reflektif karena panahnya ke arah indikator, dari variabel laten ke arah indikator. Ini kita klik kanan untuk ganti nama, ya, rename. Nah, di sini name display in model itu maksudnya adalah nama variabel tersebut muncul dalam gambar model tadi. Saya singkat aja dengan M, ya. M karena variabel pakai huruf besar, sedangkan name display in report itu adalah di reportnya. Setelah kita olah data, nanti di reportnya akan keluar namanya apa yang ingin kita munculkan, apakah M juga atau langsung ke tulis di nama variabelnya aslinya, itu motivasi kerja. Saya tulis motivasi kerja, lalu oke. Di sini akan muncul tetap M, tapi di hasil report nanti akan tertulis motivasi kerja, ya. Lalu berikutnya ini saya geser ke atas. Nah, berikutnya adalah variabel exogen yang kedua, itu adalah kepuasan kerja, yaitu dari indikator K1 sampai dengan K8. Ini klik tahan, pindahkan, ya. Ini bisa digeser-geser, terserah, biar rapi gitu ya, geser ke atas juga boleh. Lalu berikutnya kita rubah namanya, klik kanan, pilih rename, lalu ini saya ganti dengan huruf K, berarti di sini adalah kepuasan kerja, ya, kepuasan kerja. Lalu klik OK. Nah, berikutnya yang ketiga adalah variabel endogennya J1 sampai J7. Tadi adalah variabel kepuasan kerja, ya. Nah, biar rapi, ini kan posisinya kalau kita kasih garis nanti akan menghalangi. Coba kita lihat nanti. Ini saya rubah dulu ya namanya. Ini J, sedangkan ini adalah kinerja. Kinerja lalu OK. Nah, sekarang kita mau bikin panahnya, yaitu dari connect, ya. Connect ini klik, lalu klik di sini tahan menuju ke variabel endogen, lepas.
ya. Ini juga klik tahan menuju ke variabel endogen lepas nih ya. Kalau udah biru berarti udah aman. Nah ini kan menghalangi garisnya nggak kelihatan. Nah ini bisa kita robah ya, berarti di sini pilih select dulu ya untuk mematikan connect tadi. Berarti ini klik ya, lalu klik kanan, pilih ini. Nah kalau ini gambar titik 3 di atas artinya indikatornya pindah ke atas. Kalau ini pindah ke kiri, ini ke bawah, ini ke samping kanan. Nah kita pindahkan ke samping kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi kelihatan lebih rapi lah dikit ya. Oke, nah ini bentuk daripada modelnya ya. Hubungan antara indikator dengan si variabel laten kita sebut dengan model pengukuran ya. Ini model pengukuran untuk si K, ini model pengukuran untuk si J atau outer model. Sedangkan antara si MJ dan K tersebut hubungan ini kita sebut inner model atau model struktural ya. Nah, sekarang kita akan langsung mengolah datanya ya untuk mengukur bagaimana hubungan mereka. Oke, klik di sini ya, calculate, lalu ada PLS algorithm. Pilih di sini. Ini biarkan aja basicnya seperti ini, nggak usah kita robah, langsung klik start calculation. Nanti akan muncul hasilnya. Nah, biasanya kalau datanya sedikit cepat ya keluarnya, tapi kalau datanya banyak ya itu memang cukup lama kita menunggu olahan datanya ya. Nah di sini kita bisa lihat yang pertama kita ada stepnya tadi ya. Yang pertama adalah mengukur uji validitasnya ya. Kita mengukur uji validitas. Di situ ada dua uji validitas. Yang pertama adalah convergent validity, yang kedua adalah discriminant validity. Ini adalah discriminant validity. Ya, perbedaan mereka kalau convergent validity itu untuk mengetahui validitas, di mana validitas siapa setiap hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Ya, jadi hubungan validitas antara indikator dengan variabel latennya. Sedangkan discriminant validity itu memastikan bahwa setiap construct ya masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya. Ya, oke, kita lihat di sini ya, kita lihat yang pertama adalah convergent validity. Ini kan kita lihat adalah loading factor. Loading factor itu apa sih gitu ya? Itu adalah nilai loading atau nilai daripada hubungan antara si indikator nih gambar tadi ya. Nah ini kita sebut loading factor ya. Angka-angka antara indikator dengan variabel latennya kita sebut dia sebagai loading factor. Nah kita lihat loading factornya, apakah dia itu syaratnya kan harus lebih besar dari 0,7 ya. Nah itu bukanya di mana? Buka di outer loading. Klik ini. Nah yang merah, biasanya kalau yang merah seperti ini itu dia tandanya kurang dari 0,7. Nah mau diapakan dia supaya nggak merah lagi ya, harus kita buang. Nah itu makanya tadi kalau misalnya modelnya adalah outer reflektif tadi ya, outer modelnya adalah reflektif, berarti kalau ini dibuang dia tidak akan mempengaruhi makna daripada si variabel latennya tadi ya. Jadi kalau K5, K6, K7, K8 tetap nama variabelnya tetap adalah variabel kepuasan. Ini pun kalau dibuang yang merah-merahnya tetap namanya variabelnya adalah motivasi. Ya. Nah sekarang kita tulis ya, nanti ingat variabel apa aja yang mau dibuang, karena kalau dibuang satu di sini dia akan merubah semuanya. Bagusnya kita buang di gambarnya, yaitu ingat-ingat ini adalah variabel yang merah-merahnya K5, K6, K7, K8, lalu M-nya adalah M1 dan M7. Nah itu yang akan kita buang. Nah cara buangnya buka ke sini, apa tadi saya lupa, K5 sampai K8 ya. Bagusnya tulis ya di catatan, berarti K5 sampai K8 ini dia, ini dihapus ya, delete. Klik kanan delete ya, ini juga klik kanan delete, ini juga klik kanan delete, ini juga klik kanan delete. Oke, satu lagi tadi adalah di M ya, M1 klik kanan delete, lalu di sini M7 klik kanan delete. Oke, setelah kita hapus, hasil yang tadi pasti akan berubah. Kita ulang lagi, calculate PLS algorithm langsung, nggak usah dirubah-rubah. Nah hasilnya ke sini, kita cek lagi outer loadingnya. Kalau masih ada yang merah, ulang lagi seperti tadi sampai dia tidak ada yang merah. Nah kebetulan ini udah bagus ya, tidak ada yang merah lagi, artinya semua loading faktornya udah lebih daripada 0,7. Artinya apa? Artinya convergent validity dengan loading factor itu sudah terpenuhi. Nah sekarang kita lihat dengan AVE-nya ya, kita lihat dengan AVE-nya, yaitu nilainya harus lebih daripada 0,5 ya. Kita lihat itu di discriminant validity ya, di construct validity ya. Ini dia di construct construct reliability and validity. Di situ kita lihat ya. Nah, di sini kelihatan nih paling belakang, diperbesar.
average variance extract itu adalah AVE tadi. Ini kalau kita perbesar adalah composite reliability, ini kalau diperbesar adalah Cronbach alpha. Nah, ini yang akan kita perhatikan. Nilainya harus lebih daripada 0,5 untuk masing-masing variabel. Kepuasan kerja 0,619, kinerja 0,565, motivasi kerja 0,625. Semuanya udah terpenuhi ya, lebih daripada 0,5. Artinya apa? Karena loading factor lebih dari 0,7, AVE lebih dari 0,5, berarti convergent validity-nya sudah terpenuhi, atau artinya uji validitas untuk convergent validity udah terpenuhi ya. Berikutnya kita lanjut yang uji validitas untuk discriminant validity ya. Discriminant validity ada dua langkah, yaitu Fornlecker kriteria, di mana di sini adalah nilai korelasi variabel dengan dirinya sendiri itu harus lebih besar daripada korelasi dengan variabel lain. Nah, maksudnya apa? Kita lihat di sini di mana tadi ya? Di discriminant validity. Ya, ini dia discriminant validity. Itu ada Fornlecker criterion. Nah, di sini ada tabel, ada matrik ya, matrik antara variabel dengan variabelnya. Yang di tengah di atas, yang diagonal ini, itu adalah hubungan antara korelasi antara dirinya sendiri, kepuasan kerja dengan kepuasan kerja, gitu ya, kinerja dengan kinerja, ini ya, lalu motivasi kerja dengan motivasi kerja. Nah, nilai ini harus lebih besar daripada nilai korelasi yang lainnya. Coba kita lihat satu-satu. 0,78, 7, 0,752, 0,790. Di bawah ini ya, udah terlihat ya, ini 0,709, 0,673, 0,604, semuanya yang segitiga di bawah ini kecil dibandingkan yang diagonal. Artinya apa? Artinya terpenuhi ya. Untuk Fornlecker, artinya discriminant validity-nya sudah terpenuhi. Nah, sekarang melihat dari cross-loading-nya. Dari cross-loading-nya, itu akan melihat korelasi antara indikator dengan variabel latennya sendiri ya. Korelasi indikatornya itu dengan variabelnya itu harus lebih besar daripada korelasinya dengan variabel lainnya ya. Nah, kita lihat ini kan tadi Fornlecker criterion ya. Kita pindah ke cross loading di sampingnya. Klik ini. Nah, di sini kita lihat ya masing-masingnya. Tadi kita tahu bahwa J itu adalah indikator daripada kinerja ya. Artinya semua J yang ada yang tersisa J1, J2 sampai J7 ini ya, korelasinya itu dengan kinerja harus yang paling besar dibandingkan korelasinya dengan kepuasan kerja atau dengan motivasi kerja. Artinya angkanya harus yang paling besar. Coba cek satu-satu. J5 dengan kinerja, dia besar ya di kinerja. J7 coba cek semuanya sampai sini. Ini ya, ternyata memang benar, ini kecil hubungannya, ini kecil angkanya, jadi dia dengan kinerja oke ya. Lalu berikutnya kepuasan yang K ini ya, ini nggak urut ya, coba cek aja satu-satu nanti. K4, K1, K2, K3, lihat mereka semuanya hubungannya dengan yang lainnya, dengan dirinya, dengan variabelnya kepuasan kerja, dia juga memiliki korelasi atau nilai yang tinggi dibandingkan hubungannya dengan kinerja ataupun motivasi kerja. Berarti udah terpenuhi ya. Lalu untuk yang kinerja bisa nggak ya ini disorot? Oh, bisa disorot ya. Klik aja di atasnya nanti langsung urut dia. Nah, ini tadi kinerja ya, kepuasan dengan dirinya ya, dengan variabelnya, nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan variabel kinerja, dengan variabel motivasi, aman ya. Lalu untuk yang motivasi, demikian juga motivasi ini dibandingkan dengan yang lain, ini dia ya, dengan variabel motivasi, nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja, lebih tinggi dengan kepuasan kerja ya, berarti aman dan udah terpenuhi. Artinya discriminant validity pun terpenuhi. Di sini kita lihat bahwa uji validitas tadi sudah terpenuhi untuk model pengukuran ya. Ada uji validitas, tentu aja uji reliabilitas. Nah, ini sebenarnya kan pengukurannya adalah untuk uji instrumen sebenarnya ya. Ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Nah, di sini ada dua uji yang kita pakai, yaitu composite reliability dan Cronbach alpha, dan mana nilainya ini masing-masingnya harus lebih daripada 0,7. Nah, itu di mana coba kita lihat di construct reliability ya, kalau nggak salah ya, ini dia di construct reliability. Nah, ini sebentar kita perbesar. Ini tadi yang di average ya, di AV tadi ya. Nah, di sini yang kita lihat angka di sini ya, composite-nya ini, Cronbach alpha-nya ini di masing-masing variabel laten tadi harus lebih besar daripada 0,7
Nah, udah besar semua ya, dari 0,7 berarti terpenuhi. Biasanya kalau kurang dari 0,7 dia warnanya warna merah ya. Nah, ini udah hijau, berarti terpenuhi untuk uji pengukuran modal, validitas dan reliabilitasnya. Oke, selesai yang pertama. Nah, sekarang kita masuk yang struktural model ya. Maaf. Yang struktural model itu ada berapa ini ya? Ada 5 yang akan kita lihat ya, alat ukurnya. Yang pertama itu kita sebut dia R-square. Ya, yang kedua ada uji koefisien jalurnya atau PET koefisien, ada T statistik ya, ada predictive relevance, dan ada model fit ya, atau model ketepatan model gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat R-square. R-square itu hanya dimiliki oleh variabel endogen saja, artinya hanya dimiliki oleh variabel. Kalau satu variabelnya, kalau kita punya variabel endogennya cuma satu ya, kita lihat di gambar tadi ini, endogennya cuma ini, berarti kita punya R-square-nya cuma satu. Kalau nanti saudara punya olah data menggunakan variabel intervening, itu berarti ada 2. Kalau interveningnya ada 1 ya, misalnya di sini ada tengah, ini ada variabel mediasinya, panahnya ke sini lalu ke sini, berarti kan ada 2 endogen ya, yang ini dari sini, yang ini juga ada dari sini dan dari sini gitu ya. Berarti ada 2 endogen, berarti R-nya nanti akan ada 2 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari hasil yang tadi, kita pilih di R-square ya. Di R-square kriterianya tadi apa? Ya ini ya, kita bisa menjelaskan bahwa R-square-nya itu adalah sebesar 0,533 atau 53,3. Artinya apa sih R-square? Sama seperti halnya dengan regresi linear di sini, bahwa R-square tersebut sekitar 53,3% ya, variabel eksogen dapat menjelaskan variabel endogen, atau dalam artinya di sini sekitar 53,3% motivasi dan juga kepuasan kerja itu dapat menjelaskan si kinerja tadi ya. Sedangkan sisanya berapa tuh selisihnya? Berapa ya? 46,7% ya. 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini gitu ya. Nah, ada istilah adjusted R-square. Nah, biasanya sih digunakan kalau misalnya lebih dari satu si variabel variabel eksogen ya. Di sini lebih dari satu eksogen. Nah, di sini ada penyesuaian namanya ya. Boleh digunakan yang ini ya, 51,6% ya. Dia biasanya lebih kecil angkanya dibandingkan dengan R-square. Nah, itu untuk ya, kalau angka 53,3 itu boleh dikatakan lebih besar daripada 50% ya hubungan penjelasannya ya. Biasanya sih kadang ada yang bilang bahwa kalau di atas 60 atau 70 ke atas itu dikatakan kuat pengaruhnya atau besar pengaruhnya ya. Tapi di sini di atas 50 cukup lah gitu ya. Kita lihat lagi berikutnya yang di PET koefisien ya. Di PET koefisien atau koefisien jalur ya, itu untuk mengetahui hubungan positif atau negatif ya antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Artinya apa? Kita ingin mengetahui hubungan si motivasi dengan si kinerja apakah positif atau negatif, hubungan si kepuasan dengan kinerja apakah positif atau negatif. Nah, itu kita gunakan di PET koefisien. Nah, ini dia ya, silahkan diklik aja. Nah, ini bisa terlihat ya, karena di sini endogennya adalah kinerja, berarti dia kepuasan terhadap kinerja, motivasi terhadap kinerja. Di sini kita melihat angkanya, tandanya yang kita lihat ya, tandanya aja, tandanya adalah positif dua-duanya. Artinya apa? Kepuasan kerja mempengaruhi secara positif kepada kinerja, motivasi kerja mempengaruhi secara positif kepada kinerja. Hubungan positif itu maksudnya apa sih gitu ya? Apa sih bedanya dengan hubungan negatif? Kalau hubungan positif dan negatif tuh bedanya di arahnya. Kalau positif tuh searah, artinya kalau kepuasan kerjanya meningkat ya, kinerja pun akan meningkat. Jadi searah, sama-sama meningkat ya. Motivasi kerja meningkat, kinerjanya pun juga akan meningkat. Nah, beda dengan negatif. Negatif dia akan lawan arah. Misalnya seandainya ini negatif ya, kepuasan kerja menurun, kinerjanya meningkat, atau kepuasan kerjanya meningkat, kinerjanya menurun. Nah, biasanya sih stres kerja ya, stres kerjanya meningkat, kinerjanya akan turun biasanya, atau stres kerjanya menurun, kinerjanya akan meningkat. Itu hubungannya adalah hubungan yang negatif gitu ya. Oke, lanjut step berikutnya.
udah masuk 2 step ya untuk model struktural. Sekarang kita akan lihat T statistik. T statistik kita bisa ukur. Biasanya sih kalau nggak salah dulu itu ada hitungannya secara manual ya. Tapi di sini bisa kok, nggak harus manual, kita ngitung dengan menggunakan bootstrapping ya. Bootstrapping berarti di sini langkahnya ya sama seperti yang tadi. Kita pindahkan ke gambar ini biar muncul calculate ini ya. Klik calculate, bootstrapping ya. Terus ya biarkan aja ya, ini boleh dirubah ya, misalnya mau diganti signifikan levelnya. Kita biasa sih statistiknya untuk sosial biasanya rata-ratanya kita menggunakan 5% alpha ya, jadi ini udah cocok 0,05. lalu klik start calculation, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini kita akan bisa melihat nilai daripada T statistik. Karena tadi kita menggunakan alpha 5%, itu artinya kita menggunakan nilai T-nya itu 1,96 ya, atau boleh dilihat dari nilai P value-nya aja ya, P value-nya dengan standar batasnya itu adalah 5%. Seperti halnya regresi, bahwa kalau nilai P value-nya kurang daripada 0,05 itu kita anggap dia signifikan, sedangkan lebih daripada 0,05 kita anggap dia tidak signifikan. Di sini kelihatan ya gambarnya warna merah. Biasanya yang merah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diasumsikan gitu ya. Artinya di sini angkanya pun di sini 1,675, yaitu kurang daripada 1,96. Dari mana sih dapat 1,96? Saudara bisa lihat nanti di tabel tabel T ya, tabel T. Sebenarnya tabel Z sih ya, bisa aja ya. Jadi di sini paling gampang sih kita gunakan adalah P value-nya ya. P value ini kurang daripada 0,05. Ini benar, artinya apa? Kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja gitu ya. Sedangkan yang ini motivasi kerja berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kinerja, karena nilai alfa, nilai P value-nya lebih besar daripada nilai alfanya gitu ya. Nah, ini ada original sample. Ini kalau nggak salah angkanya sama dengan koefisien tadi yang di PLS algorithm. Ini kan 0,533, 0,232. Nah, ini ya sama dengan koefisien jalurnya ya. Ini dia. Kalau di bootstrapping dia jadinya adalah original sample ya. Kalau di PLS algorithm tadi dia adalah koefisien jalurnya ya, nilainya sama. Oke. Ini kita lihat di uji T. Selesai uji T, ternyata ada satu variabel yang tidak signifikan berpengaruh ya. Nah, lanjut kita ke predictive relevant. Nah, ini apa sih gunanya predictive relevant? Itu untuk melihat seberapa baik nilai observe yang dihasilkan ya. Biasanya dikatakan baik jika nilainya itu lebih daripada 0. Nah, caranya gimana? Kita melakukan calculate lagi, kita pilih yang blindfolding ya, blindfolding. Kita pilih di sini, kembali ke gambar struktural biar muncul calculate, klik calculate-nya. Nih ada yang ketiga, blindfolding, klik di sini. Nah, biarkan saja, langsung klik start calculation, nanti akan muncul hasilnya. Nah, ini dia, lihat yang di bagian variabel si endogen ya, 0,271 ini yang disebut dengan si predictive relevant. Ya, di sini predictive relevant. Nilainya udah lebih besar daripada 0. Artinya apa? Artinya si nilai observe itu sudah baik ya. Jadi nilai observe sudah baik yang dihasilkan. Lanjut, yang terakhir adalah kecukupan model atau model fit. Nah, itu dilihat daripada NFI ya. Daripada NFI kita kembali ke PLS algorithm, kembali ke sini yang awalnya kan ada 3 tadi ya. Ada PLS algorithm, ada bootstrapping, ada blindfolding. Nah, kita kembali ke awal, yaitu pilih yang model fit di sini. Nah, pilih NFI-nya. Nilainya adalah 0,646. Nah, di sini dia hanya mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Jadi sebesar berapa ini? 64,6% ya model yang dihasilkan. Artinya sekitar 64,6% ya model yang terbentuk itu sudah baik atau sudah cukup atau sudah fit gitu ya. Nah, ini sekilas mengenai yang namanya pengujian menggunakan Smart PLS ya. Oke, untuk kedepannya kita akan coba bahas PLS juga ya, mengenai mediasi kali ya, kita coba nanti. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.